Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jalan Buku. Kali ini kami akan membahas chapter 3, sub 3 dan 4. Sekarang kita mulai dari sub 3-nya dulu. Fokus pada tujuan. Ya, kita masih bersama Papa saya atau Pak Samsudin. Kita akan langsung menanyakan, apa sih sebenarnya fokus pada tujuan yang ditulis oleh Bapak ini? Ya, terima kasih Apang. Diundang lagi untuk bedah buku pada bagian ketiga, risiko sebuah pilihan. Pada sub 3 kita akan bicara tentang fokus pada tujuan. Jadi orang hidup itu kan punya tujuan ya. Nah, jadi pengalaman Papa dalam hidup itu selalu punya tujuan-tujuan. Nggak mungkin dia jalan sendiri tanpa arah, tanpa tujuan gitu. Berarti ada tujuan-tujuan kecilnya. Sip. Jadi itu ada tujuan-tujuan, ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada yang disebut tujuan antara. Nah, intinya kita hidup itu, Pang, harus punya tujuan. Nah, sekali kita punya tujuan, kita harus fokus gitu loh, kepada tujuan yang mau kita capai. Kenapa? Supaya kita punya hasil yang diharapkan, supaya bisa mewujudkan tujuan-tujuan itu. Kalau kita tidak fokus pada tujuan, nanti diganggu kan? Oh, ke sana dulu, ke kanan dulu, ke kiri dulu gitu kan? Ke atas dulu, ke bawah dulu. Jadi nggak fokus pada tujuan. Nah, itu dilatihkan sejak kecil untuk mencapai tujuan itu. Misalnya kalau lagi kecil gitu kan ya, ingin sekolah tamat secepatnya. Jangan tinggal kelas gitu kan? Jangan nggak naik kelas gitu kan? Nah, jadi harus, misalnya punya tujuan ingin prestasinya terbaik gitu loh di kelas. Nah, itu kan harus dikawal tuh, fokus. Oh, kalau gitu harus belajar. Jangan malas-malasan. Mau belajar cuma mau ujian. Jangan begitu. Nanti kalau belajar mau ujian, nah belajar hari-harinya seperti apa? Gitu. Dan itu capek kan kalau ditumpuk di akhir. Punya tujuan lagi nih. Oh, ingin nanti kalau sudah dari SD saya pengen ke sanawiyah, atau dari sanawiyah ingin ke aliyah, atau dari aliyah ingin ke SMA, atau itu nanti dari SMA dari aliyah mau ke perguruan tinggi. Ada tujuan. Enggak misalnya kerja aja dulu, bantu ini dulu, jangan sekolah dulu. Itu ada aja gangguannya agar tidak fokus pada tujuan. Nah, kita harus fokus pada tujuan itu. Nah, nanti ada tujuan-tujuan besar, misalnya punya cita-cita untuk apa gitu loh, untuk meraih apa gitu loh. Misalnya kalau di Papa tuh ingin jadi sarjana gitu loh. Awal itu ya, karena di kampung waktu itu belum ada sarjana gitu loh. Belum ada yang berhasil meraih sarjana, bahkan itu semacam ada mitos kan, di kampung ini nggak bisa lah ada sarjana gitu. Kita dobrak tuh mitos itu. Ternyata bisa ada gitu loh. Nah, kita fokus pada tujuan ingin jadi sarjana. Setelah jadi sarjana ingin jadi birokrat gitu kan. Nah, kita setelah jadi birokrat ingin bagaimana memberikan kontribusi untuk peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Misalnya seperti itu. Kita kawal tuh tujuan-tujuan itu. Kalau untuk anak muda sendiri gitu ya, kan Bapak kan udah tua gitu. Maksudnya pengalamannya udah banyak. Nah, itu tipsnya gimana kira-kira biar anak muda tuh, kan sekarang kan zamannya orang-orang tuh terbuka banyak ya, finansial, tentang investasi, pekerjaan, freelance gitu. Nah, gimana biar anak muda tuh punya fokusnya sendiri, nggak tersebar gitu? Iya, itu anak muda sekarang kan hebat-hebat itu, punya kemampuan lebih hebat dari generasi Papa. Sudah ahli IT, bisa rekaman video, bisa bikin YouTube, bisa segala macam. Dulu belum ada itu. Nah, jadi kemampuannya luar biasa anak muda ini. Nah, tapi tolong dibungkus. Gitu. Nah, dibungkus pada tujuan. Nah, gitu ya, dibungkus dengan tujuan apa? Misalnya, Apang pengen jadi YouTuber, fokus. Jangan terpengaruh oleh, ntar Bang, dagang susu dulu deh. Ntar freelance apa dulu gitu. Nah, nanti nggak fokus-fokus. Udah, kita fokus di situ, itu biar jadi gitu loh. Tapi kalau nanti pecah pikirannya, diganggu kanan kiri tadi, atas bawah, akhirnya nggak ke YouTuber gitu loh. Misalnya ini ya kan nggak harus YouTuber, apa aja. Alpan ingin ahli IT
misalnya, ya fokus, kan nggak cukup di perguruan tinggi kan, Hmm. nggak cukup dari kampus, harus diperdalam di mana di lapangan, di tempat bekerja dan lain sebagainya. Jadi teman-teman Alfan yang kaum milenial itu sebetulnya sudah punya kemampuan yang luar biasa, bagus sekali. Tinggal bagaimana itu dirapihkan, misalnya harus ada tujuannya. Tujuannya untuk apa sih? Jadi apa? Berarti goal besarnya itu Jadi podcaster, jadi YouTuber, jadi apa? Mau jadi apa lagi? Pilot, mau jadi dokter. Iya, ada tujuan yang jelas sehingga dia fokus. Tidak terombang-ambing oleh masukan kanan kiri yang belum tentu konstruktif. Bisa jadi orang kan cuma gangguin aja. Ngapain sih sekolah capek-capek? Katanya kan gitu. Enggak, sekolah juga bisa makan misalnya. Itu kan gangguin itu. Itu bisikan setan. Kan gitu. Tapi kalau yang kan, kalau yang sahabat kan dia pasti tegur. Yang rajin dong. Semangat dong biar prestasinya lebih bagus. Oh, itu YouTube-nya bagus tuh tampil kemarin tuh. Bisa nggak ditingkatkan lagi? Itu namanya sahabat. Itu loh. Tapi kalau misalnya ngapain kamu jadi YouTuber, orang-orang juga nggak jadi YouTuber juga bisa sukses gini misalnya, itu melemahkan semangat kita. Artinya dia akan membelokkan tujuan hidup kita kan, gitu Pak. Berarti dalam berteman itu kita juga pilih-pilih lah apa. Betul. Dari teman-teman kita agar tidak mempengaruhi yang buruk-buruknya pada tujuan kita. Jadi ada peribahasanya tuh. Kalau kita bermain di taman bunga, insya Allah harumnya bunga kita mencium, ya kan? Artinya apa? Kalau kita bermain dengan sahabat-sahabat, berteman dengan sahabat-sahabat yang baik, kita akan kebagian baiknya teman-teman itu, ya kan? Nah, begitu juga kita kalau bermain di dekat api, nggak terbakar, gitu loh. Anget. Tapi panasnya kita dapat. Itu kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, bersahabat dengan teman-teman yang kurang baik. Nah, akhirnya kita kebagian panasnya, kebagian jeleknya. Jadi harus pilih teman yang baik agar harum, ikut harumnya. Ya, luar biasa sekali. Ya. Pernah nggak Bapak sendiri dalam karir gitu, misalkan atau pendidikan gitu, pernah nggak di titik dimana tujuan itu kayak sering diganggu ya, sering diganggu agar kita tidak fokus. Tapi yang benar-benar tidak fokus gitu, jadi kayak saya benar-benar lelah dengan semua ini gitu. Ya. Saya ingin berhenti sejenak gitu. Ya. Mungkin ada nggak? Gimana dari hal itu terus bangkit gitu kan? Ya. Nah, gimana ceritanya? Alhamdulillah karena selalu dimanage, selalu dirawat ya, untuk bagaimana fokus pada tujuan. Tapi kendala itu pasti ada, gitu. Tapi tidak se ekstrim itu barangkali tadi. Nah, jadi kendala itu misalnya, ngapain sih sekolah agama gitu kan misalnya. Sekolah agama kan nggak menjanjikan gitu loh. Itu. Jadi itu kan mengganggu agar fokus kita terganggu, agar kita tidak bisa fokus pada tujuan kita kan. Mungkin maksudnya tidak begitu orang itu ya, tetapi itu kan kalau kita pikirkan, kita renungkan itu seolah-olah kan kita jadi, udahlah kita pindah aja, jangan di sekolah agama misalnya seperti itu. Ngapain sih di Kementerian Agama? Kementerian Agama kan kementerian ya biasa aja lah, nggak punya prospek yang bagus itu. Tapi karena kita ingin mengabdi untuk peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia, ya jalurnya ke Kementerian Agama. Fokus kita di situ. Tapi ada yang mengganggu, kenapa tidak ke Brunei aja jadi dosen di Brunei, gajinya besar, gitu kan? Kenapa tidak ke Kementerian Luar Negeri aja gitu? Di Kementerian Luar Negeri prospeknya orang-orang bahasa Arab tuh, sastra Arab bagus-bagus tuh, gitu. Bisa jadi ini, kira-kira gitu. Nah, kalau kita tidak fokus, jadi itu nanti pasti ada godaan itu tadi. Jadi orang yang istilahnya melecehkan kepada tujuan kita. Ya kalau tujuan bagus itu sahabat tadi didorong. Nah, karena ini kan kasih support gitu kan ya. Tapi kadang ada juga teman ngasih masukannya seperti melecehkan. Ngapain sih nulis buku madrasah? Madrasah kan kecil, sekolah umum dong yang jumlahnya banyak. Nah, madrasah itu kan mohon maaf katanya miskin gitu kan, nggak ada duit. Nah, tapi ternyata kita nulis buku madrasah fokus berhasil. Alhamdulillah gitu kan. Jadi kita fokus pada tujuan, kita ingin apa gitu loh. Ingin memberikan kontribusi terbaik untuk peningkatan mutu. Rezeki itu min haitsu la yahtasib. Kita nggak tahu, nggak usah terlalu dihitung. Gitu kan? Nah, itu. Jadi fokus. Nah, pilihan-pilihan yang menurut sementara orang itu kurang bagus,
belum tentu kurang bagus. Dan itu kan diingatkan kan oleh Allah kan, boleh jadi yang menurut kamu bagus itu tidak bagus untuk kamu, itu loh. Dan sebaliknya boleh jadi yang jelek itu bisa jadi bagus untuk kamu. Jadi ya hati-hati kalau ada yang mengganggu untuk tidak fokus pada tujuan, pada cita-cita, pada harapan, gitu ya, gitu. Luar biasa sekali ya. Ya. Semoga kita semua, terutama saya pribadi ya, bisa mempraktikkan yang sudah wejangan yang diberikan oleh papa saya ini ya. Karena sesungguhnya perjalanan dalam hidup ini nggak ada yang tahu sebenarnya ujungnya itu seperti apa. Cuman ya udah bismillah aja gitu, dikerjain. Kita fokus gitu pada tujuan. Ya, jadi yang harus kita ambil inspirasinya kan dari sini adalah bagaimana belajar melatihkan untuk fokus pada tujuan. Iya. Jangan kita tidak punya pendirian. Makanya ini erat kaitannya dengan sub 1 kan, istiqomah. Istiqomah dong. Kalau sudah punya tujuan begini, saya mau nikah di umur 30 tahun. Jangan udah 40 tahun belum menikah. Fokus ya, 30 tahun menikah. Jadi apa? Persiapan untuk nikah menjelang 30 tahun ya kita siapkan. Gitu kan? Nah, alhamdulillah kalau kita fokus berhasil mencapai tujuan. Kan itu sebetulnya isi buku ini yang dimaksud gitu kan. Kalau teman-teman milenial gimana itu? Tadi kan bagus tuh. Jadi kadang-kadang kan punya kemampuan kata Alpan kan gitu, punya keterampilan, tetapi kadang manajemen untuk fokus prioritas itu skala prioritas itu susah. Ini dipegang. Jadi nggak fokus gitu. Kan gitu tadi kan. Multitaskingnya banyak. Iya. Oleh karena itu makanya ke depan harus lebih hati-hati tadi. Kalau tidak ada fokus, hati-hati. Jangan-jangan kita tidak sampai pada tujuan. Kita fokus saja tujuan, masih perlu waktu, masih perlu tenaga, pikiran dan kesabaran lainnya. Yang kemarin dibicarakan kan. Kalau sudah istiqomah pun belum cukup. Harus ada ketabahan, harus ada ketulusan, harus ada syukur, ya kan? Itu harus ada kejujuran, ya, amanah gitu loh, supaya kita bisa sampai kepada tujuan tadi itu. Karena 5 yang disebut itu adalah indikator keberhasilan manusia kan, itu loh. Ya, luar biasa sekali untuk sesi ini. Bisa ditutup mungkin dengan satu kalimat dari Bapak, dari Bapak. Ya, Bapak senang melihat generasi milenial sekarang yang lebih kreatif ya, lebih punya potensi-potensi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Namanya eranya juga era informasi ya. Jadi keterbukaan informasi yang begitu luas dengan sarana pendukung yang begitu luas begitu. Jadi mestinya kemajuannya nanti akan ada lompatan-lompatan yang signifikan. Nah, jadi itulah semakin diperlukan bahwa tolong kalian itu punya fokus terhadap tujuan hidup kalian. Kalian tuh mau apa? Mau berikan kontribusi apa untuk bangsa dan negara ini? Oh, saya mau di bidang ini, saya mau di bidang ini. Fokus di situ. Itu aja anunya. Untuk generasi milenial, untuk anak cucu papa, untuk teman-teman papa, baik itu di kehidupan keluarga, di kehidupan sekolah, di kehidupan masyarakat, maupun di kehidupan dunia kerja. Gitu. Semoga semuanya itu mendapat bimbingan dari Allah SWT sehingga kita sampai kepada tujuan itu. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali ujangan yang diberikan oleh narasumber kita atau papa saya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.